pada hari kiamat nanti orang itu akan berkumpul dengan siapa yang dia cintai. Wa an Zir bin Hubais, ini Zir bin Hubais ini tabi'in ya, bukan sahabat. Galah dia berkata, ataitu Safwan bin Asal, ini sahabat. Ataitu teka kaula Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Zair bin Hubais mengatakan, saya berziarah atau nyabis ke salah seorang sahabat nyamana Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, as'aluhu athale atanya kaulahu de Safwan anil mashih, dari angusap alal khuffaini, atas khuf dua. Orang Arab itu dari sejak zaman dulu kebiasaan memakai khuf. Kamu kan sudah tahu khuf. Khuf itu bukan sepatu, tetapi lebih tipis lagi dari sepatu, seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit, itu yang kuat ya. Lah itu biasanya dipakai pada musim dingin untuk menahan cuaca dingin agar napa pengkir sokon ini kata pecah. Kan mencepok celep pecah pengkir sokon. Nah, memakai khuf itu. Nah, ini kalau pada waktu berwudu tidak usah dibuka khuf, itu cukup diusapkan itu kan sudah jelas ya. Nah, itu. Lah ini Zair Hubais bin Zair ini bertanya kepada Safwan tentang khuf ini, tentang mashu alal khuffaini. Faqala, maka ada bu pasira Safwan, ma jaa bik ya Zair, ma tining apa jaa setekah ponapa ma bikah sartati bina yazir, artinya apa? Benar apa antar dena lah gitu, jangan matur bede parlo apa kan biasa kadang umpian mun bertamu iki katin apa ngakungin parlo pon apa, atau orang Indonesia kadang-kadang banyak berkata ada yang bisa saya bantu. Nah ini kan semuanya itu kan kata menyapa dengan santun gitu. Nah, nikah orang Arab mengatakan maja abik, ya itu apa kamu datang ke sini mau apa gitu. Tapi kalau diterjemahkan begini agak kasar pas. Mau apa kamu datang ke sini? Tergantung dari iramanya. Nah itu. Fagultu maka mator kaula ibtigha al-ilm, ibtigha al-ilmi, karena angamri ilmu. Beda parlo apa bendana nikah jan Safwan nikah sahabat Hubais bin Zair, Zair bin Hubais ini tabi'in ya. Toreksanin bedeparlona pempian kantoh, maka na jawab kula nyari ilmu. Faqala maka ada bu pasira Safwan, innal malaika saongkuna malaikat ya tadau panika anya be pasira malaikat ajnihataha de kalem banyak kalem benga malaikat li talibil ilmi, maring orang senyari ilmu, napa polan ridon karena ridho bima kalaban perang yatlubu seangamri pasira talibil ilmi. Beentao debun sukuan malaikat ria angampar kalem bengah kaangkui orang senyari ilmu polan dari ridona. Ridho ka orang senyari ilmu sehingga ngampar kalem bengah muka gulaban pian petepak karengak neka yang dinyonaki sapora bi malaikat, yang paren kalembeng abi malaikat, karena kita sedang sama-sama mencari ilmu ini, belajar ilmu. Fakultu maka mator kaula, innahu saongkuna qad hakkah panika teman-teman maragu fi sadri dalam dada kaula al mashu ponapa angusap alal khuffaini, atas khuf dua, ba'dal ghaid wal baul, salastarena ghaid wal baul ben akami. Gula ragu jan naniyateni dadanekah berema masa engki ngusap khuf mon maria ghaid maria kami raja tu maria kami kini mun pragunnya akan tahu asa pas wudu ya jelas. Wa kuntah ben bede sampian min ashabi Nabi panika dari banyak-banyak sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faji tu maka teka kaula as'aluka halai atalnya kaula kadek sampian. Hal sami tahu apa napa amirang sampian huda mashuh alal khuffain huda kanjeng Nabi. Hal sami tahu apa napa amirang sampian huda kanjeng Nabi yadhkuruh halai anyebut pasira kanjeng Nabi fi dzalik dalam ka'ruwa mashu alal khuffaini syai'an dak setong-setong. Ini kan jelas ya mananya. Gala maka ada bu pasira Safwan na'am engki. Kana beda pasira kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muru panika amarenta ya'muruna panika amarenta pasira kanjeng Nabi nade kaula idza kunna takalana beda kaula safaron panika dalam perjalanan au musafirin di sini ada syakkur rawi au musafirin otabenah pada musafirin panika banyak orang yang perjalanan kanjeng Nabi merintah an la nanzi'ah de kotu ta mecat kaula khifafana de khuf kaula salah satu ayamin dalam telok banyak-banyak tatinan walayalihinna dan banyak-banyak malam salah satu ayam min janabatin dari janabah lakin min ghaid kanjeng Nabi tidak artinya Nabi amarenta agar kita tidak membuka khuf kita selama dalam perjalanan 3 hari 3 malam illa min janabatin angin dari janabah kecuali kita junub. Lakin tetapi min ghaid wa baulin wa naumin kecuali dari ghaid, baul dan naum tidak perlu dibuka. Sebagaimana di Fathul Qorib itu sudah kan waktunya mashul khuf kalau di situ kan diterangkan 3 hari 3 malam bagi musafir. Kalau bagi mukim sehari semalam kan itu. Lah itu kecuali janabah katanya. Kalau junub wajib dibuka. Dah. Fakultu maka mator kauleh. Ini katanya Zair bin Hubes ya. Hal sami tahu apa napa amirang sampian huda kanjeng Nabi yadhkuru hale anyebut pasira kanjeng Nabi fil hawa dalam hawa bani angin ini fil hawa dalam mahabbah maknanya hawa itu mahabbah kecintaan. Apakah pernah kamu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang cinta? Lah itu katanya. Gala ada bu pasira Safwan na'am iya okay. Kunna bada kaulah ma'a Rasulillah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin dalam perjalanan. Jadi pernah ditanya oleh siapa? Zair bin Hubes tanya pada Safwan, apakah pernah kamu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara atau bersabda tentang urusan cinta? Nah, itulah. Maka Safwan menjawab, iya pernah. Suatu ketika kami ma'a Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin di dalam suatu perjalanan. Fabainama nahnu maka takalana kau tining fabainana maka takalana tining fabainana maka takalana mana ini fabaina nahnu gitu itu tulis yang betul ya. Di sini bukan fabainana nahnu ini lebih nonnya. Fabaina nahnu maka takalana nahnu tining kaula seteja indahu panika ia junna kanjeng Nabi ketika aku mendampingi Nabi kami mendampingi Nabi iz takalana nahnu indahu nadauhu angulok hude kanjeng Nabi A'rabiyun pasira orang A'rabi. Kamu sudah tahu kan orang A'rabi itu yaitu penduduk sebuah suku yang bertempat tinggal di pegunungan. Memang tidak mau bertempat tinggal di perkotaan sampai sekarang masih ada orang seperti itu. Maunya tidak mau mengikuti kesibukan urusan dunia macam-macam. Ya mau. Jadi nyantai-nyantai saja hidupnya. Makan gitulah. Cari makan, tidur gitu. Yang Islam beribadah
Tidak mau urusan bagaimana ekonomi, bagaimana pembangunan ini, tidak tahu. Ada itu listrik bagaimana, nggak tahu. Namanya itu. Nah, itu orang yang suku yang hidup di daerah pegunungan kalau di negara Arab ya. Tidak mau hidup di perkotaan. Di luar Mekah, di luar Madinah itu daerah pegunungan semua. Hidupnya di sana, di pinggir-pinggir gunung itu bikin rumah. Rumahnya batu itu disusun, batu jeruk soson. Tadi lolona, soson. Nah, nanti kalau kamu ke Mekah, amin, bisa kamu di dalam perjalanan Mekah Madinah bisa melihat rumah-rumah orang Badui ini, orang-orang Arabi. Itu katanya ada yang mengatakan orang-orang Arabi, ada yang mengatakan suku Badui sama. Lah ketika ini kata Sofwan berkata ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan tatkala itu maka ada seorang Arabi yang memanggil Rasulullah SAW bisautin kalaban suara lahu seh panika ekaan di sautin jahwari kan tulisannya kan. Nah, ini salah ketik. Di sini tulis jauhari. Ajim wau ro. Kan dibaca jauhari ini. Oh, ini bukan jauhari namanya orang ya kan. Ini salah ketik, salah percetakan. Yang betul itu jahwari yang betul. Ajim wau ro ya gitu kan. Nah itu bukan jim wau ro ya kan baca jauhari ini. Nah, ya ada pada waktu itu ada seorang A'rabi memanggil Nabi bisautin kalaban suarah lahu sehpanika ekandi sautin jahwariyun tining nyaring begini. Jahrawi itu nyaring dengan nada tinggi, ada nyaring tapi dengan nada yang rendah, itu lain artinya. Itu jahrawi jahwari itu artinya suara nadanya tinggi itu dan nyaring, artinya tak sopan gitulah. Pada orang kamu lokolokan kanyana ki jauh ki dul. Nah itu namanya dengan suara yang jahwari, suaranya nadanya tinggi dan nyaring. Itu ada nyaring tapi nadanya rendah. Itu seperti panggilan kehormatan. Kan ada. Nah, itu paranying, polan takau tak ngiding, tapi nadanya nada sopan, itu lain lagi. Jahwari itu nadanya kurang sopan. Kalaban suara lahu sepanikai kandi sautin jahwariyun tining nyaring tak sopan. Napa can ya Muhammad. Nah ini kalau begitu masa ke kanjeng Nabi lo kalau kan nggak kene kamu ini kan tuh kan gak ada siapa tapura orang ada ya tuh itu tapi fa'ajabahu maka ajawab huda Arabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan de sapadena min sautih dari suarana Arabi. Nahwan di sini sesamanya dijawab oleh Rasul dengan suara dengan nada yang sama, nyaring juga ya seperti itulah dengan sama. Apa jawaban Nabi? Haum, kata Nabi. Haum artinya ta'al artinya karena ada begini ke sini itu haum. Itu bahasa Arab memang haum itu. Umpamanya kamu dipanggil dul umpamanya dijawab haum, kamu ke sini. Nah itu artinya. Dan naraban. Nah itu can maturun begitu itu haum. Ini kalau Mana ada. Ini kata-kata haum ini lirajul ya. Kalau itu lirajul mufrad haum, kalau musanna hauma itu. Kalau lil mar'ah itu tidak ada anunya, mun karing bini nyaut ring bini tidak ada memnya, tidak ada wawunya, cuma bil hamzah tok. Nah, itu banyak lugatnya ini seperti ini. Maknanya semuanya itu ta'al.
Artinya mun pian elok-olok. Tapi kalau kata-kata haum berbeda dengan ta'al. Ya ta'al itu dipakai untuk memanggil seseorang. Nah itulah kamu mau manggil Dul, maka kamu ya Abdullah ta'al, hey Abdullah ke sini. Salah kalau kamu ya Abdullah haum, ini salah. Haum itu menjawab panggilan lalu memanggil yang memanggil gitu. Pada benetul ngolok kempian, maampian sekasih antar ketul. Itu lokolokan pian. Pian sekasih ngolotul. Baik jawab pian. Ba rada enak. Gitu ada kan di bahasa Madura seperti itu bahasa Arabnya haum. Paham ya? Nah itu. Urusan itu urusan LPB. Ayo gitu. Dah. Jadi suatu ketika Sofwan ini menemani Nabi SAW di perjalanan. Ketika itu ada A'rabi yang memanggil Nabi. Biasa orang A'rabi memang kurang sopan dengan suara yang tinggi. Lalu mengatakan ya Muhammad. Lalu Nabi menjawab dengan dengan nada yang sama dengan itu. Jawaban Nabi haum. Nyanter seorang A'rabi. Nyanter dapat kajuna kanya Nabi kocak bi Sofwan fakultu. Maka ngocak sengkok maka ada buka ulah jan Sofwan lahu maring A'rabi waihak ughdud min sautik fa innaka indan nabi wa qad nuhita an hadha waihak celakalah kamu bodoh andriah ya jandeng matur sini guru itu waihak kata bahasa Arab mon reng manglo kan kadang abenta ya bodoh nah itu kata bahasa Arabnya waihak celaka kamu celakalah kamu. Nah ini ughdud ma'asorab ughdud itu turunkan artinya merendahkan ya. Maknanya ughdud itu artinya itu matoron malaon itulah kurangi ughdud apa jangan maturan maknanya ughdud ughdud itu sama dengan ungkus ya itu sudah kalau suara malaon nah begitu aja dah ya malauna tibin min sautik dari suara natibin fa innaka maka saungku nabana indan nabi arya ya junna kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam waqad nuhita ban teman-teman elarang tibina an hadza dari panika launin suara nabeun tanang ya junna kanjeng nabi beun elarang bi Allah maranying suara nang ya dan kanjeng nabi lah itu can Sofwan tapi nyamar ning Arabi nyaur ki wallahi la aghdud demi Allah tak melawan aku tinara rai patapor mendengar cuma Nabi itu rahmatan lil alamin tidak membolehkan kalau dibiarkan ya mau bisa sahabat nih menyaden kanjeng Nabi tak ngerata abetan karena pada bayi impian menyaden beda orang paling menyaden tak usah menyaden kanjeng Nabi kamu bersama kiaimu misalkan lalu ada orang otak ngerata ya dan kiai impian dari mana negara kan korban bibian kan seperti itu. Sedangkan para sahabat itu sudah dilarang oleh Allah untuk menyaringkan suara di depan Nabi itu di surat Al-Hujurat itu. Kan jelas di sana. Ya ayyuhalladzina amanu di surat Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Itu sudah jelas ya. Wala tajharu kajahri ba'dikum sebagaimana kamu berbicara dengan sebagian kamu cok terona betaben sepadan beun pun Allah taala ben mun ya dengan Nabi paalos palaon suarana cok tak ngerata dia dan kanjeng Nabi lah gitu tapi A'rabi ini masih menjawab wallahi la aghdud njak tinarah peranjing kemudian pas ngucap galal A'rabi ada bu pasira bangocak pasira A'rabi apa ngucap sani ke kanjeng Nabi al mar'u yuhibbul qaum tapi walamma yalhaq bihim nah nikah al mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim itu wa al mar'u tining baabeun adi seseorang yuhibbu panika lebur pasira al mar'u al qaum de kaum beda orang kuseh lebur ke setong kaum tapi walamma yalhaq bentak pada artinya lahak yaku tatemu walamma yalhaq bentak tatemu pasira kaum pasira mar'u bihim kalaban kaum maksudnya lamma yalhaq bihim ini ai lam ya'mal ka'amalihim tidak memiliki amal sebagaimana amalnya kaum itu lamma yalhaq karena beda ya ada lamma ada lam
Mana ada? Kalau lama itu bermakna nafi tetapi menunjukkan madhi wal mustaqbal. Wal hal wal mustaqbal. Capok kepi. Itu lama. Lama yalhaq bihim. Tidak bertemu dengan mereka. Artinya tak ketemu dari mana suku tak ketemu. Maksudnya amal tak pada. Orang ini kamu amal pada kan ketemu. Tong. Coba ada kearangan. Dulla alim. Pas asemu bi orang siapa? Dul alim kia apa jane tatemu mun setia. Pada alim kan? Itu. Pada penempian laki-laki lulusan olia. Sudah tugas. Bini pekalah lulusan olia takepok. Lah ini yalhaq bihim, ya kan? Itu namanya mulhaq, disamakan. Karena itu di dalam ilmu nahwu kan ada, yaitulah bukan muannas tapi mulhaq bil muannas, bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaqun bil jam'il mudzakkar salim. Mulhaq disamakan lah itu. Jadi maknanya lamma yalhaq bihim itu mereka tidak bertemu, artinya lam ya'mal ka'amalihim. Tidak beramal sebagaimana amalnya mereka. Lah itu gitu. Ini kadang bagus tajan bodoh orang cinta ke setong kaum, tapi tak andi amal sepada, artinya tak bisa ketemu bi kaum ini, tak pada ben kaum ini. Tapi cinta sama dengan kita cinta kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu. Tapi apakah kita sama amalnya dengan Imam Syafi'i? Ya jangan diukur lah. Gitu. Ini bukan ukurannya, kan gitu tuh. Lah itu tapi bagaimana? Lah itu maksudnya gini, paham kamu? Jadi Arabi ini bertanya kepada Nabi, "Dari Gusti al yuhibbul qaum, al mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim." Ada seseorang yang mencintai mencintai kaum, tapi dia tidak pernah ketemu dengannya, yakni tidak sama perbuatannya dengan kaum itu. Tapi cinta, ya cinta. Nikah. Pada nempian cinta ke siapa saja, ke ulama, cinta ke kiai. Tapi impian tak pada bi kiai ini. Kan kan. Nah, seperti itu. Tapi cinta, walaupun tidak sama cinta, ini kan tak ketemu king cinta. Kan gitu. Lain dengan sama, alim pada alim kan tergepok. Lah itu. Ini tak ketemu king cinta. Nah gitu. Ini dharma. Galan Nabi, maka ada pasira Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'aman ahabbah yaumal qiyamah. Al-mar'u tining ba'abaan ma'aman panika sartana orang ahabba selebur pasira al-mar'u yaumal qiyamati dalam tina kiamat. Pada hari kiamat nanti orang itu akan berkumpul dengan siapa yang dia cintai. Jelas sekali di sini maknanya walaupun tidak sama. Gitu. Kamu cinta pada Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, insya Allah nanti akan dikumpulkan dengan Imam. Walaupun tidak sama, mau sama apanya dengan Imam Syafi'i? Atau kamu cinta pada kiai siapa gitu, yang paling kamu cintai, kelak akan berkumpul dengan itu di hari kiamat, walaupun kamu tidak sama. Nah itu cinta kepada siapa ya? Curuguna judi, ya berjemur dengan itu besok. Walaupun kamu tak pintar main judi. Nah, bagaimana kalau orang itu mencintai seorang artis dari mana? Terkenal apa? What apa itu? Hah? Kan ada artis yang ada what apa itu belakangnya? Bollywood ya, itu kamu hafal. Iya Bollywood betul. Itu coba umpaman budak orang cinta nak artis Bollywood itu kan India, dari India. Tapi di sini orang cintaan gimana kira-kira ya? Nah, ini namanya cinta patah dan buntung. Loh ya patah nggak bisa nyambung. Dari sini ke India kok mau nyambung gimana? Kan buntung nggak ada ujungnya, percuma. Ada. Jadi orang mencintai seorang walaupun tidak sama, maka besok akan berkumpul dengannya, insyaallah. La fama zala maka tak kingser atena rosterosan pasira Kanjeng Nabi yuhaddisuna panika apareng tebu pasira Kanjeng Nabi na ada kaula hatta zakaroh
sehingga nyebut pasira Kanjeng Nabi baban de labeng minal maghrib dari kenengan bere. Masiratu lanceng lebar labeng nika masiratu ardihi setining perjalanan lebar baban au yasiru ataban seaceuleun arrakibu pasira orang senumpak kendaraan fi ardihi dalam lebar baban arba'ina de 40 au sab'ina ataban 70 aman ara-ara tahun. Nah, gitu saja singkatnya. Nabi sampai menyebutkan di ufuk barat itu ada pintu yang lebarnya itu andai orang pakai kendaraan berkuda dia akan berjalan sampai 40 atau 70 tahun baru dapat lebar kan labeng kan. Dengan apa lebar? Ini kan. Gala Sufyan akhadur ruah sebagai salah satu riwayat hadis ini mengatakan gila tebuaki kibalas Syam gitu. Nang ufuk barat, nah ini ada pintu di ufuk barat kibalas Syam searah negeri Syam. Khalaqahullah syatatiaki huda baban Allah subhanahu taala yauma khalaqas samawati wal ardah dalam tinana tetiaki pasir Allah dak banyak-banyak langit dan bumi maftuhan hale buka litaubati maring taubat la yughlaqu satae kunci pona palabeng hatta tatlu asyamsu minhu sayang kemat topona pa are minhu dari baban rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi ini artinya taubat itu masih Allah menerima selama matahari belum terbit dari ufuk barat. Di barat itu katanya searah ke negeri Syam. Syam ini seperti Palestina Israel itu. Searah itu ada pintu yang lebarnya kalau dilintasi dengan naik kuda sampai 70 tahun. Nggak apa lebar. Ini kayak buka untuk taubat. Lah itu yang dikatakan pintu taubat. Babut taubah. Nggak nikah pun. Kemuka pada oleh barokah kafi amin.